yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Perang Badar itu tentara orang Islam cuman berapa? 300 orang. Tentara orang kafir berapa? 1.000. 300 lawan 1.000. Kok menang? Ada apa ini kok bisa menang? Ya, pertama memang karena kekuatan iman, keteguhan hati para pahlawan pejuang-pejuang Islam di awal-awal di zaman Nabi itu, ya. Memang ya, di samping itu mendapat bantuan dari bala tentara Allah sehingga ketok itu yang bernama malaikat. Tiba-tiba mayat-mayat bergelimpangan itu. Siapa yang membunuh itu? Termasuk diantaranya adalah malaikat. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 124. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia, tidak ada suatu perbuatan pun yang dilakukan manusia selama hidup di dunia ini, dimanapun ia berada, illa ladaihi, kecuali ada malaikat pencatat yang berada di sebelah kanan dan berada sebelah kiri. Apakah kita nanti di akhirat itu bisa ketemu kita dengan istri kita, dengan pasangan kita? Bisa bertemu nggak dengan anak-anak kita, anak cucu kita? Bisa bertemu nggak dengan sahabat-sahabat kita? Wih, ini ayatnya sangat memungkinkan. Yang penting imannya sama. Imannya sama, amal-amal ibadahnya sama, menjaga tali persaudaraan, tidak memutus silaturahmi, dikumpulkan oleh Allah nanti di dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib maupun sholat isya yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang tiada hentinya melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Tuhan yang tiada hentinya pula terus menerus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Dan alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih berkenan menambah umur kita dan kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan diberi pula kesempatan untuk bisa membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu perintahnya yang sangat luar biasa. Tiada lain yang dimaksud ialah sholat maghrib secara berjamaah. Perintah Allah berikutnya ialah kita ngaji bersama-sama seperti yang kita lakukan pada saat ini. Semoga melalui beberapa perintah Allah yang kita laksanakan akan menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Kualitas iman kita semakin bertambah, kualitas pengetahuan kita juga semakin sempurna, terutama di dalam menjalankan semua amal-amal ibadah keseharian kita yang memang sangat dibutuhkan adanya ilmu pengetahuan. Karena sempurnanya amal-amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, salah satu syaratnya harus pakai ilmu. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, dikhawatirkan ibadahnya nanti enggak sempurna. Bahkan kalau keliru, bisa-bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolabul ilmi atau mencari ilmu di dalam Islam, di dalam hadis Rasulullah ditetapkan sebagai suatu kewajiban. Tolabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya. Menuntut atau mencari ilmu pengetahuan itu wajib adanya bagi setiap orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah malam hari ini sudah kita laksanakan secara bersama-sama. Semoga Allah membalas segala bentuk ketaatan kita dengan diberi pahala yang berlipat ganda. Di sisi lain juga amal-amal ibadah kita diterima dan diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih berlanjut dari tema kajian pada pekan yang lalu. Masih ingat Pak temanya pekan yang lalu tentang apa? Lupa? Hah? Oh ya, di belakang ayat ya. Saya ingatkan, kalau tidak salah, pentingnya kita mengimani malaikat-malaikat Allah. Ya, nah gitu ya. Betapa pentingnya kita mengimani malaikat-malaikat Allah sebagai salah satu bentuk makhluk Allah yang bersifat gaib. Ya, malaikat itu gaib. Walaupun ada kalanya malaikat itu juga menampakkan dirinya. Tapi biasanya menampakkan dirinya itu kepada nabi-nabi dan rasul. Kalau manusia kayak kita jarang sekali, bahkan hampir-hampir tidak pernah. Tapi walaupun malaikat tidak menampakkan dirinya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu malaikat gak pernah melepaskan diri kita untuk sendirian. Selalu malaikat itu menemani kita. Itulah kehebatannya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah yang kami baca di awal muqaddimah tadi ini terdapat di dalam Quran surat ke-22. Surat Al-Hajj ayat 75. Yang bawa Quran boleh dibuka. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Yang artinya Allahu yastafi, Allah memilih minal malaikati, di antara hamba-hambanya yang bernama malaikat, dipilih oleh Allah. Dipilih sebagai apa? Rusulan,
sebagai rasul, sebagai utusan yang diberi tugas-tugas tertentu. Wa minan nas, dan juga di antara manusia Allah juga memilih beberapa di antara hambanya yang bernama manusia, dipilih juga menjadi rasul. Yang menjadi rasul itu manusia yang bernama nabi. Kalau kayak kita nggak bisa. Jadi manusia, rasul Allah yang terdiri dari manusia itu ada 25. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad SAW terakhir. Itu namanya Rasul Allah juga. Dari kalangan manusia. Atau dari kalangan Nabi. Dari kalangan malaikat ada 10 nama-nama malaikat yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Paham kita tentang tugas-tugas malaikat itu. Kemudian bagaimana kita agar menyesuaikan diri dengan tugas-tugas malaikat yang Allah berikan kepadanya, agar kita nanti bisa menjadi orang-orang yang mendapat pertolongan atau bantuan daripada malaikat, terutama di saat-saat kita kepepet nanti. Itu yang perlu kita yakini. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa di antara makhluk Allah yang gaib ataupun makhluk Allah yang zahir kayak manusia ini, ada beberapa orang, ada beberapa malaikat yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk menjadi rasul, menjadi utusan sebagai petugas. Karena Allah itu tidak mungkin langsung berhadapan dengan kita. Bagaimana mungkin dong, Allah kebesarannya, langit sama mataharinya aja kita nggak sanggup memandangnya ya. Matahari itu kita pandang semaput Pak kita. Ya, apalagi mau menatap Allah di dunia. Tapi nanti kalau di akhirat ada keistimewaan tersendiri terhadap orang-orang beriman. Salah satu nanti kelezatannya yang luar biasa ketika kita langsung berjumpa dengan Allah nanti di sorga. Mudah-mudahan kita nanti termasuk semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tugas-tugas malaikat itu seharusnya kita pahami. Di dalam ayat yang lain, surat ke-16, ya, surat ke-16 itu surat An-Nahl, ayat 2. Allah juga berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Artinya, dialah Allah telah menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tiada Tuhan selain aku, maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 2. Ini juga menggambarkan kepada kita bahwa Allah itu telah memilih di antara malaikat-malaikat ciptakan itu dengan tugas-tugas tertentu yang kita sebagai orang yang mengimani malaikat harus paham. Ya. Harus paham tentang tugas-tugas malaikat. Nah. Sebelum kita memahami tugas-tugas malaikat, perlu juga kita pahami malaikat itu berada di mana. Ya. Secara garis besar dijelaskan di dalam beberapa ayat, malaikat itu ada yang berada di langit, ada yang berada di bumi. Bahkan planet bumi ini dijunjung oleh 8 malaikat dari berbagai penjuru, ya. Dan nanti pada saat menghendaki Allah memerintahkan kepada malaikat, ayo tinggalkan, lepas itu bumi, maka terjadilah
kiamat. Itu dijelaskan di beberapa ayat yang kita jumpai dalam Al-Quran. Ya. Kemudian malaikat itu kecepatan geraknya bapak-bapak sekalian luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Jadi sama dengan kecepatan cahaya. Cahaya itu Pak cepat sekali Pak, dibanding dengan kecepatan suara, kecepatan cahaya itu lebih nih. Jadi kalau misalnya lampu senter itu ya, sentolop itu kita kenop dari sini, langsung ke sana itu beberapa meter, saking cepatnya kecepatan cahaya itu. Lah malaikat itu seperti kecepatan cahaya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 4, Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin. Para malaikat termasuk malaikat Jibril naik menghadap Allah dalam sehari, waktu dan temponya setara dengan 50.000 tahun. Sehari 50.000 tahun itu naik langit. Kira-kira bagaimana kecepatannya? Pakai alat ukur apa kira-kira kita ngukurnya ini? Itu saking cepatnya. Jadi makanya kita jangan banding-bandingkan. Maka seperti pertanyaan orang, bagaimana malaikat itu mencabut nyawa makhluknya? Di sana ada orang mati, di kampung ini ada orang mati, di satu kecamatan saja berapa orang mati satu hari? Satu kabupaten berapa ya? Satu negara berapa orang mati dalam satu hari itu? Bagaimana Pak sibuknya malaikat itu cabut nyawa orang? Karena bayangannya malaikat itu dianggap sama dengan orang. Enggak. Malaikat itu menghadapi bumi ini tak ubahnya seperti kita menghadapi kelereng gitu loh Pak. Kecil. Nggak usah seperti itu kan kekuatan malaikat luar biasa itu. Manusia saja untuk mematikan listrik di rumah kita masing-masing yang ada di seluruh Pulau Jawa, Bali dan Madura, nggak perlu datang petugas PLN-nya datang satu-satu pateni gitu ya. Kapan selesainya? Cukup dicari pusatnya, dikenok, mati semua. Malaikat itu lebih hebat dari itu Bapak sekalian. Jadi kalau kita beriman dengan hal-hal yang gaib, jangan dihubung-hubungkan dengan seolah-olah malaikat itu kekuatannya seperti manusia. Ini kecepatannya saja dalam sehari setara dengan perjalanan 50.000 tahun. Sehari. Ya kayak apa kira-kira? Baik. Sekarang yang paling penting kita ketahui apa saja tugas-tugas malaikat ya terkait dengan urusan makhluk Allah, termasuk juga dengan urusan manusia seperti kita ini. Ya. Malaikat itu salah satu tugasnya, kalau ada orang berdoa dan doanya bagus, dilakukan dengan doa yang benar, ikhlas kepada Allah, itu malaikat ikut mengamini doa-doa kita. Terutama kalau kita mendoakan saudara kita baik, moga-moga sampean selamat, moga-moga sampean panjang umur, moga-moga sampean dapat rezeki, mudah-mudahan Allah menghindarkan dari berbagai bencana meletai. Itu kalau kita mendoakan saudara kita, itu yang mengamini itu malaikat. Amin. Moga-moga sampean juga demikian. Sampean mendoakan saudaranya selamat, malaikat juga mengamini, sampean juga akan selamat. Mendoakan saudaranya banyak rezeki, sampean juga ada rezeki. Itu tugasnya malaikat. Makanya kalau kita ingin selalu didoakan oleh malaikat, banyak-banyaklah kita mendoakan saudara kita. Jadi orang mendoakan orang lain itu Pak nggak ada ruginya. Untung terus-terusan. Terlepas doanya segera dikabulkan, terkabulkan. Yang jelas kalau kita mendoakan orang lain, malaikat ikut mengamini dan mendoakan dengan doa yang sama. Berikutnya, malaikat sangat senang dan bahagia, bergembira sekali kalau hamba-hamba Allah itu berkumpul di rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Rumah Allah yang ada di muka bumi ini tuh masjid-masjid seperti ini rumah Allah. Terus melakukan lingkaran. Ini bapak-bapak yang melakukan lingkaran, melingkar untuk bersama-sama mendengarkan firman-firman Allah dibacakan,
diperhatikan dan dipahami, itu kata Rasulullah, para malaikat akan turun. Bukan cuma satu malaikat, banyak malaikat di atas kita ini. Cuman nggak kelihatan. Kalau kelihatan nanti kita takut bisa lari ya. Di sini. Apa pekerjaannya? Mendoakan orang yang kumpul di rumah Allah, baik itu ngaji, berzikir, sholat dan seterusnya, itu malaikat Pak di atas. Didoakan kita. Ya Allah, curahkan berbagai rahmat-Mu pada hamba-Mu. Aku menjadi saksinya. Di samping dia menjadi saksi di hadapan Allah, dia mendoakan. Aku sekarang telah berada di masjid Fastabiqul Khairat. Saya hitung hamba-hamba-Mu ya Allah nih sebanyak kurang lebih 20 orang. Tolong limpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, berikan rezeki, mudahkan segala urusannya. Itu malaikat Pak mendoakan seperti itu. Itu dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Dan cuman begitu, dia membanggakan. Dia membanggakan, bangga sekali malaikat melihat hamba-hamba Allah yang beriman itu kalau kumpul-kumpul kayak gini. Termasuk kalau kita sholat berjamaah. Maka siapa orang yang sedang mendapatkan doanya malaikat, rahmat yang akan dicurahkan oleh malaikat, tentu melalui kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayo jangan menjauh dari masjid. Jadi orang yang selalu berada di masjid, sholat berjamaah, baca Al-Quran, belajar Al-Quran, baca sholawat, berzikir dan itu malaikat senang doa. Apalagi kalau kita ngaji kayak gini, senang Pak malaikat itu. Soalnya malaikat sendiri itu ya gak iso ngaji. Maka malaikat senangnya itu kalau ada orang ngaji kumpul, karena dia malaikat itu gak iso ngaji. Kecuali malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril gak iso ngaji ya kenemenan. Wong dia mengantarkan wahyu dari Allah kepada Rasulnya. Tapi saya ngelionnya gak bisa. Nah itu. Berikutnya tugas-tugas malaikat lagi itu ya, dia membantu Nabi di saat terjadinya peperangan melawan orang-orang kafir. Malaikat beribu-ribu malaikat ya. Makanya seperti perang Badar misalnya itu. Perang Badar itu tentara orang Islam cuman berapa? 300 orang. Tentara orang kafir berapa? 1.000. 300 lawan 1.000. Kok menang? Ya, ada apa ini kok bisa menang? Ya, pertama memang karena kekuatan iman, keteguhan hati para pahlawan pejuang-pejuang Islam di awal-awal di zaman Nabi itu ya. Memang ya, di samping itu mendapat bantuan dari bala tentara Allah sehingga ketok itu yang bernama malaikat. Tiba-tiba mayat-mayat bergelimpangan itu. Siapa yang membunuh itu? Termasuk diantaranya adalah malaikat. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 124. Ittaqulu lil mu'minina allan yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikah bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Artinya, ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 300 malaikat yang diturunkan dari langit. Nah, dari ayat ini kita pahami bahwa orang-orang beriman kalau sudah kepepet itu biasanya bala tentara pertolongan Allah datang. Seperti Palestina sekarang belum. Mungkin orang-orang Palestina itu masih Allah memberikan pelajaran karena orang Islam belum kompak semuanya. Negara-negara Muslim yang ada sekitarnya saja banyak tidak mendukung, termasuk Arab Saudi. Makanya untuk memberikan pelajaran, kenapa kok Palestina belum bisa mengalahkan Zionis Israel? Karena orang Islam itu dikasih pelajaran. Ginilah caranya kalau orang Islam tidak bersatu. Suatu saat nanti Pak, kalau Allah dah tahu, jangankan 3.000 malaikat, lebih dari itu Allah mampu. Jadi malaikat itu kalau orang-orang beriman sudah kepepet mengalami sesuatu itu, bala tentara Allah yang bernama malaikat akan datang. Ya, ya. Bala in tastabiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim min
minal malaikati musawwimin. Jika engkau orang-orang beriman cukup bersabar menghadapi musuh-musuh yang kau hadapi, dihadapi dengan kesabaran dan ketakwaan, ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu. Berapa malaikat yang akan dikirim? 5.000 malaikat yang memakai tanda-tanda tertentu. Quran surat ketiga ayat 125. Ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu asalkan benar caranya, ikhlas hatinya, memperjuangkan agama Allah, membela hak-haknya, bala tentara yang bernama malaikat akan datang. Ya. Ya. Termasuk nanti kita di saat-saat kepepet. Nah, ini kita mengharap sekali. Kapan bantuan malaikat akan datang kita? Di saat nanti kita mengalami sakaratul maut. Di saat-saat yang genting, di saat-saat yang paling menegangkan, di saat-saat yang paling mengerikan, di saat-saat yang paling kita takut. Asalkan kita menjaga keimanan kita kepada Allah, malaikat akan datang. Memberikan semangat, memberikan pembelaan, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat ke-41 ayat 30 sampai 31. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah, menepati ungkapan 2 kalimat syahadat, menepati janjinya Allah kepada Allah ketika dia sholat senantiasa mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami akan beribadah, taat, patuh dan tunduk. Kepadamu kami ya Allah hanya serta mengharapkan bantuan dan pertolongan. Ditepati janjinya itu, kata ayat itu, tatanazzalu alaihimul malaikat. Nanti di saat sakaratul maut akan datang para malaikat. Apa? Memberikan pertolongan, pembelaan. Malaikat berkata, Allah takhofu. Kamu kan beriman, kamu dulu kan rajin ngaji, wes gak usah takut. Gak usah takut, ono aku. Ada aku, gak usah takut. Aku menjadi saksinya. Kamu itu malam-malam, pagi-pagi, di saat masih terjadi banjir, hujan, kamu memaksakan diri untuk hadir sholat berjamaah. Aku juga menyaksikan kamu di saat ada pengajian di masjid, kamu tidak pulang ke rumah, tapi kamu menunggu dari maghrib sampai isya untuk ngaji. Aku jadi saksinya malaikat. Gak usah takut, gak usah takut. Aku yang akan membelamu, akan yang melindungimu. Allah tahapu, gak usah takut, gak usah takut. Sampai gak di ngapa-ngapain nanti oleh malaikat. Malaikat siapa yang mencabut nyawa itu? Israel. Tapi terhadap orang-orang kafir, waduh, luar biasa. Nanti akan dicabut dengan paksa nyawa keluar itu. Habis ditapok mukanya, ditendang, dibantem. Cari orang Madura, peske pesaki. Apa artinya? Peske pesaki itu coba. Saking kerasnya terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tapi orang-orang beriman dilindungi, Pak. Dia dicabut nyawanya itu seperti mencabut rambut di dalam tepung. Ini ada rambut ditaruh di tepung, dicabut ya gak terasa. Begitu orang-orang beriman. Katanya malaikat lagi, Allah tahzanu, walaupun kamu akan berpisah detik ini dengan keluargamu, rumahmu yang bagus kamu tinggalkan, bertahun-tahun kamu mengumpulkan duit membangun rumah sampai rumahmu seindah ini kamu akan tinggalkan, anak istrimu yang ganteng-ganteng, duitmu yang banyak kamu akan tinggalkan. Allah tahzanu, nggak usah bersedih, kata malaikat. Di dalam sakarat nanti nggak usah bersedih. Nanti oleh Allah akan diganti dengan rumah yang lebih baik lagi, akan diganti dengan keluarga yang lebih baik lagi, akan diganti dengan harta yang lebih banyak lagi. Gak usah takut, aku menjadi saksi, aku akan menghantarkan kamu sampai di hadapan Allah. Nah ini malaikat. Jadi malaikat itu membantu orang-orang beriman di saat kepepet. Gak kepingin Pak kira-kira? Kepingin? Iya. Makanya jangan malas-malas ngaji. Kalau malas-malas ngaji nggak mau malaikat itu. Malas-malas memakmurkan masjid Allah ini. Bagaimana memakmurkan masjid Allah ya? Sholatnya di masjid. Laki-laki itu kan sholatnya bukan di rumah, sholatnya orang laki-laki di masjid. Kalau kaum ibu itu memang ya. Ada beberapa hadis menjelaskan bahwa kaum ibu itu lebih afdol sholat di rumah.
Tapi itu pun juga dilihat permasalahannya. Kalau rumahnya dekat dengan masjid nggak ada apa-apa ya terus ya tetap bagus di masjid. Kecuali kalau jauh banjir dan sebagainya gitu ya. Tapi laki-laki nggak ada maaf bagimu. Kalau sholat di rumah, rumahnya dekat dengan masjid, kata Nabi nggak sempurna. Mestinya dapat 100 pahalanya, cuma dikasih second karena sholat di rumah. Maka kita itu sholatnya orang laki-laki yang dewasa itu tempatnya di masjid. Dan nanti orang-orang yang memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah di muka bumi ini, malaikat nanti akan datang memberikan pertolongan di saat-saat kita sudah kepepet. Nah, ini berikutnya. Ya. Apa tugas malaikat itu? Ya, selalu mengawasi dan mencatat seluruh amal-amal perbuatan manusia. Tidak ada yang tersisa, semuanya dicatat. Ya, jadi dicatat juga oleh malaikat, pegang kamera juga kayak gini, dipoto terus ini bapak ini, orang ini sekarang ada di sini, pekerjaannya begini tuh malaikat dia. Siapa itu? Mana namanya malaikat? Yang di sebelah kanan namanya Raqib, yang di sebelah kiri namanya Atid. Di dalam Al-Quran surat 50, surat Qaf ayat 17 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia, tidak ada suatu perbuatan pun yang dilakukan manusia selama hidup di dunia ini, dimanapun ia berada, illa ladaihi, kecuali ada malaikat pencatat yang berada di sebelah kanan dan berada di sebelah kiri. Kita dalam keadaan berdiri, berjalan, diam, duduk, berbaring, tidur, malaikat gak pernah lepas mengawasi kita. Nah, kalau kita sadar seperti ini, bahwa kita ini senantiasa diawasi, dicatat, di kamera, dipoto, di video malaikat, makanya manusia itu mestinya jangan macem-macem. Jangan macem-macem. Kadang-kadang orang nek mau nyolong itu, Pak, kadang-kadang mau nyolong. Misalnya mau nyolong itu, kadang-kadang nyari orang. Awas. Oh, jadi biarkan lagi jalan itu. Kenapa kok cari orang? Kamu sadar nggak? Kamu itu orang. Orang mau berbuat jahat itu mestinya tolak-tolak ke kanan gini nyari orang. Nggak sadar kalau dirinya orang. Nggak sadar juga bahwa Allah itu memantau kamu, Allah mengawasi, Allah melihat, mendengar seluruh perbuatan. Di samping itu ada malaikat sebelah kanan kiri itu di kamera, Pak, dicatat. Ini namanya si fulan ini. Kalau kita menyadari seperti ini, insya Allah nggak macam-macam manusia. Cuman perasaan seperti ini kadang-kadang hilang. Waskat. Nopo waskat? Pengawasan melekat. Salah kalau saya nggak begitu artinya. Waskat itu pengawasan malaikat. Orang-orang beriman kalau sudah merasa diawasi malaikat, beres hidupnya. Nggak bakalan nipu, nggak berkata bohong, nggak pernah berkhianat, nggak pernah mendolimi orang lain. Karena dia sadar apapun yang aku lakukan di dunia ini tidak lepas dari pengawasan Allah dan malaikatnya. Maka dia waspada dan hati-hati. Dan ini salah satu hikmahnya kita ini beriman kepada malaikat. Tapi kadang-kadang lupa. Orang itu kalau itu tadi tola-tole nyari orang itu nggak sadar dia kalau dia dirinya orang, nggak sadar juga kalau malaikat itu mengawasi dia. Nah ini, jadi malaikat itu bertugas mencatat. Nah, berikut tugas malaikat ya. Tugas malaikat selanjutnya mendoakan orang-orang beriman, mendoakan dan menyayangi. Jadi malaikat itu selalu mendoakan orang-orang beriman, di samping mendoakan disayangi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Allah menjelaskan di dalam surat 33, surat Al-Ahzab ayat 43. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima.
huwallazi, dialah Allah, yusalli alaikum, senantiasa mencurahkan rahmatnya kepadamu, orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu senantiasa Allah akan mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya. Wa malaikatahu, juga para malaikat Allah itu senantiasa akan mendoakan, mencurahkan, menyayangi kita. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kalian itu dapat diselamatkan oleh Allah dari alam yang gelap ilan nur, menuju alam yang terang. Dari alam kebodohan menjadi orang-orang yang alim, dari orang-orang yang lemah menjadi orang-orang yang kuat, dari orang-orang tidak mengerti menjadi orang-orang mengerti. Itu Allah akan memperlakukan hambanya seperti itu. Di samping juga malaikat akan turut turut menyaksikan dan mendoakannya. Wa kana bil mu'minina rahima, malaikat itu sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Bukan main, Pak. Ya. Berikutnya, apalagi tugas malaikat yang wajib kita imani? Ya, ini mengerikan ini. Tugas malaikat selanjutnya nanti pada hari kiamat akan menggiring. Menggiring itu artinya apa? Digiringnya, ditarik, didorong, itu digiring ya, diarahkan. Malaikat nanti akan menggiring orang-orang kafir dan menyiksanya di dalam neraka jahanam. Nah, ini ngeri nih, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Dari mana kita tahu? Allah berfirman di dalam surat 39 Az-Zumar ayat 1. Bunyinya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Para malaikat nanti akan menggiring orang-orang kafir dan orang-orang yang penuh dengan maksiat dan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu, akan digiring kemana? Ila jahannam, menuju api neraka jahannam, zumara, dengan berbondong-bondong. Digiring malaikat, nih kamu ini kelompok ini, kamu tarik lagi ke sini, kamu ke sini. Itu nanti orang-orang kafir dan juga orang-orang Islam yang suka berbuat maksiat termasuk. Hatta iza ja'uha, sampai kalau nanti orang-orang kafir dan orang maksiat itu sudah mendatangi neraka jahanam, putihat abwabuha, maka dibukakanlah pintu-pintu neraka jahanam. Wa qala lahum hazanatuha, dan malaikat berkata kepadanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbuha, apakah kamu dulu waktu hidup di dunia itu enggak kedatangan rasul yang menjelaskan kalian, yang membacakan ayat Allah sampai mengerti tentang kehidupan dunia, mengerti orang tentang kehidupan yang bisa mencelakakan dirimu? Ya. Qalu bala, mereka menjawab, benar, kita dengarkan itu. Ya, kita juga di rumah kita ada Quran, di masjid itu ada pengajian, di mana-mana ada kegiatan-kegiatan ngaji. Cuman sayangnya kita itu biasanya menghindar, enggak mau mengikuti. Jadi ternyata orang-orang yang malas ngaji, yang malas untuk mempelajari ayat-ayat Allah itu salah satu penyebab nanti akan digiring oleh para malaikat yang bertugas nanti menuju neraka jahanam. Wal iyadzubillah, kita selalu mohon perlindungan, mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita seperti ini. Yang terakhir, masih tugas-tugas malaikat yang perlu kita ketahui. Yang terakhir adalah para malaikat nanti itu, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga surga dan memasukinya bersama orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman nanti itu asalkan menjaga kualitas keimanannya sampai titik terakhir tetap dia beriman kepada Allah, iman dan Islam sampai dicabut nyawanya, nanti malaikat akan menggiring, menyertai, menghantarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Allah berfirman di dalam surat 13, surat Ar-Ra'd namanya, ayat 23 sampai 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab.
Jannatu Adnin. Salah satu nama surga nanti di akhirat itu ada namanya Jannatu Adn. Karena ada Jannatu Adn, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Ya. Banyak nama-nama surga di dalam Al-Qur'an itu kurang lebih ada 7 sampai 8. Salah satu nama surga besok itu nanti adalah Jannatu Adn. Surga Aden. Ya. Siapa yang akan memasuki surga Aden ini nanti? Yadkhulunaha, ialah mereka-mereka yang akan memasukinya di sana beserta nanti para malaikat, ialah balik lagi orang-orang yang senantiasa menjaga keimanannya. Orang-orang yang suka kumpul-kumpul bersama orang-orang yang soleh. Orang yang suka kumpul-kumpul memakmurkan masjid Allah. Orang yang suka kumpul-kumpul di dalam kebaikan. Mereka akan digiring oleh para malaikat yang bertugas memasuki surga Jannatu Adn. Bersama siapa? Wa man sholaha, juga bersama semua hamba-hamba Allah yang soleh. Makanya kalau kita berteman itu berteman dengan orang yang baik-baik apa? Kalau orang jelek gak usah kita berteman. Takut kecipratan nanti kejelekannya. Ya. Min abaihim, bersama bapak-bapaknya. Wa azwajihim, bersama pasangan-pasangannya, suami istri masuk surga semua. Wa dzurriyyatim, bersama anak cucunya. Jadi siapa nanti? Jadi kalau ada pertanyaan begini, apakah kita nanti di akhirat itu bisa ketemu? Kita dengan istri kita, dengan pasangan kita. Bisa bertemu nggak dengan anak-anak kita, anak cucu kita? Bisa bertemu nggak dengan sahabat-sahabat kita? Wih, ini ayatnya sangat memungkinkan. Yang penting imannya sama. Imannya sama, amal-amal ibadahnya sama, menjaga tali persaudaraan, tidak memutus silaturahmi, dikumpulkan oleh Allah nanti di dalam surga. Nggak usah takut. Dengan kita ini juga ini. Bahkan orang-orang beriman itu Pak nanti di saat kepepet itu akan saling menyaksikan. Nanti dia akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ya Allah, aku tahu si fulan ini dulu orangnya baik atau di dunia nggak pernah telat berjamaah. Kalau sedekah itu paling banyak sedekahnya. Masjid itu makmur gara-gara dia. Dia senantiasa berbuat baik dengan siapapun. Menjadi saksi. Tolong ya Allah, kalau bisa jangan berlama-lama ini di surga. Sebentar. Atas kesaksian sahabat-sahabatnya di dunia itu, maka Allah berkenan mengabulkan doa dan syafaatnya. Akhirnya diangkat, Pak. Ini gara-gara berteman dengan orang-orang yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim. Di samping bersama dengan sahabat-sahabatnya, bersama dengan bapak-bapaknya, bersama dengan pasangan-pasangannya, bersama dengan anak cucunya. Siapa lagi yang menyertai mereka akan menggiring, menghantar menuju surga Jannatan. Wal malaikatu, yaitu para malaikat Allah. Indahnya ini nanti. Jadi orang-orang beriman itu nanti Pak, kita masuk surga bersama dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, pasangan-pasangan kita, anak-anak cucu kita, ayah kita, ibu kita, semuanya kita kirim. Bukan cuma sampai di situ, malaikat-malaikat yang baik pun akan menyertai kita. Bukankah hal yang seperti ini menjadi idaman, harapan dan cita-cita setiap orang beriman? Nggih Pak, nggih. Insyaallah. Mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian kita semuanya termasuk di dalamnya. Yang terakhir sekali, apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari mengimani malaikat ini? Yang pertama, kita semakin yakin dengan kita adanya mengimani malaikat, kita semakin yakin akan kekuasaan dan kebesaran Allah, bahwa Allah itu mampu menciptakan makhluknya bernama malaikat dengan jumlah yang sangat banyak, walaupun yang perlu diimani kita itu hanya 10 malaikat. Yang kedua, dengan beriman kepada malaikat memberi pengaruh yang sangat positif di dalam kehidupan, karena kita yakin bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kita tidak pernah lepas dari pengawasan, pencatatan para petugas Allah yang bernama malaikat. Kalau ini senantiasa tertanam di dalam jiwa orang-orang beriman, beres hidupnya, selamat, aman, tentram, bahagia di dunia sampai di akhirat. Dan yang terakhir, salah satu manfaat dan hikmah kita mengimani malaikat, kita akan termotivasi Pak, akan terdorong untuk meningkatkan keimanan dan amal soleh kita, karena kita mengharapkan apa? Mengharapkan pertolongan para malaikat Allah, terutama nanti di saat-saat kita kepepet.
Malaikat akan memberikan pertolongan ketika kita di dunia, di saat kita beribadah, di saat kita berzikir dan berdoa. Malaikat akan mendoakan kita. Di saat kita kepepet di dalam sakaratul maut, malaikat juga akan membantu dan menolong kita, akan memberikan motivasi. Di saat di alam kubur nanti kita sudah berhadapan dengan petugas-petugas Allah yang sangat kereng dan menakutkan, malaikat mungkar namanya. Nanti akan juga malaikat-malaikat yang lain akan datang menolong dan menjadi saksi kita. Sampai nanti di padang mahsyar, malaikat-malaikat Allah tetap akan menjadi saksi dan memberikan pertolongan bantuan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa mentaati Allah, melaksanakan semua perintahnya, berusaha menjauhi larangannya. Insya Allah bapak-bapak yang hadir di majelis ini, di masjid ini, mudah-mudahan kita semuanya termasuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah azan? Selesai. Gak pakai tanya jawab, gak apa-apa ya Pak, sudah jelas ya. Nah, insya Allah selesai sudah 2 kali tayangan tentang iman kepada malaikat. Kita harus mengetahui tentang tugas-tugas malaikat, hubungannya dengan orang-orang beriman. Sudah kita pahami dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar. Dikuatkan iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada rasul-rasul, iman kita kepada hari akhir, dan seluruh rukun-rukun iman yang 6 itu kita imani dengan baik dan benar, agar kita menjadi orang yang beruntung, selamat, berbahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Mari kita akhiri majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.